Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita di halaman 13. Inna min asyaddi azabil qabri minhu, tergolong yang paling keras siksaan penghuni kubur berlatar belakang tidak bersih ketika istinja, cebok selepas kencing. Maaf, saya nggak habis pikir. Kalau orang sambil pipis udah dalam keadaan berdiri, bisa itu jepit HP di leher, lepas tangan. Saya gimana? Saya kabar saya. Bisa bersih nggak kira-kira? Islam mengajarkan kebersihan. Yang satu lagi diseksa karena yamshi bin namimah. Kata Nabi, kerjaan orang ini semasa hidup seringkali memprovokasi, mengadu domba, namimah. Oh. Itu kalau yang jadi provokator itu siap-siap aja nanti. Malaikat tungguin di alam kubur. Ente dulu hidup di dunia kerjaannya ngadu orang, kayak ngadu jangkrik, persis diadu-adu. Umat Islam nggak jadi bersatu, provokasi sini, provokasi situ, diadu. Nanti di alam kubur dahsyat. Lalu Nabi ambil sebatang pohon, ditancapkan ke makam itu. Moga-moga meringankan beban penghuni kubur. Kan kita suka tancapkan tuh. Itu ada itiba. Tapi kalau di Pemda kita nggak dikasih menanam pohon yang besar karena dikhawatirkan akarnya merusak. Ya. Ditanamnya tuh ya tanam-tanaman yang nggak mudah merusak, yang kecil aja. Itu maksud jangan disemen sama sekali habis. Kalau pinggirnya mah disemen supaya tidak roboh, itu nggak apa-apa. Cuma kalau yang di TPU di DKI itu penyeragaman sekarang, betul-betul gundukan tanah. Ya, sewaktu-waktu mau dipakai lagi, nggak perlu kerja 2 kali buat ngebongkar. Kita lanjutkan. Wala ba'sa bil buka alal mayyiti, tidak apa-apa menangis atas mayit min ghauri nauhin, tanpa meratap, wala syaqqi jaibin, tanpa merobek kerah baju. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kalau berduka, apalagi wanita, itu meratap sampai kerah bajunya dirobek. Kalau zaman kita kecil dulu ada budaya tuh, adat. Jangan kita ikuti, kita umat Islam. Semangka nggak salah dibanting. Sekarang udah nggak ada ya. Ketahuan dimakan kan mubazir. Saya alami masih kecil, tetangga, keluarga yang meninggal. Ini semangka dibanting. Saya pikirin semangka salah apa gitu. Padahal lagi tertanam image. Baju almarhum dibuang-buangin. Mubazir. Apalagi nih almarhum semasa hidup orang baik-baik, ahli ibadah. Ya hibahkan ke teman-temannya yang ukuran badannya pas, dipakai sholat lagi. Kan begitu. Ini tertanam pola pikir. Anda nggak mau baju orang mati. Baju orang mati itu kain kafan. Ini yang dikasih nih baju koko, baju takwa. Masa iya orang mati pakai baju koko? Kan enggak. Dia geleng, nggak mau. Kasih Ustadz Erwin aja tuh. Itu jadi ngalir tuh pahalanya. Ada lagi tuh.
Dulu menjadi kebiasaan ada. Kalau udah selepas disolatin, mau dikuburin, dipegang keranda mayit, anak cucunya suruh masuk ke kolong keranda. Itu disinggung dalam kitab Manhajul Istiqomah oleh Habib Utsman bin Yahya. Ini termasuk kebiasaan buruk. Jenazah itu harus disegerakan. Udah selesai disolatin, segera kuburin. Kata yang pegangin, udah belum, cucunya 40. Apa mitosnya? Supaya nggak jerawasan katanya. Supaya nggak keingetan. Ya pantas aja. Orang tuanya nggak mau didoain, kagak inget, mintanya biar kagak inget. Persis kayak masih kecil dulu main wak-wakung. Wak-wakung nasi jagung masuk kolong. Enggak, jangan diikutin yang begitu. Itu ada sayyi'ah. Karena jenazah udah selesai disolatkan, deh segera kuburin. Kalau masalah sambutan boleh, gugurin dulu, udah selesai sholatin silahkan, mau ada sambutan. Ini belum disolatin sambutan, pihak mewakili keluarga, mewakili DKM, mewakili RT, mewakili RW, sekalian mewakili lurah, camat. Ini ngebesan apa mau ngubur? Simple aja, karena ini suasana duka, jenazah harus segera dikuburkan. Justru yang lebih afdol kasih nasihat selepas nguburin, itu lebih berkas. Orang-orang yang ikut ngantar ceramahin di situ, nasehatin, kita semua bakal dikubur. Itu momentum yang pas di situ. Jadi pernah Nabi waktu putranya Ibrahim yang dari istri Mariatul Qibtiyah wafat masih kecil, Nabi menangis. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok engkau menangis? Ya. Nabi bilang, innal aina tadma wal qalba tahzan. Hati bisa mata bisa menangis, hati bisa berduka. Artinya kalau sekedar menangis saja sedih, nggak apa-apa. Yang kagak boleh meratap. Kan suka ada tuh, ini jenazah mau dikubur, sebelum dibawa ke masjid, istrinya mau cium almarhum suaminya. Boleh apa enggak tuh? Istrinya mayit mau cium almarhum suaminya, cium terakhir, boleh enggak? Jangan dicium. Lah orang istrinya entar batal wudhunya. Saya bilang betul batal wudhunya, wudhu yang hidup. Lah iya dong. Kalau masalah ciumnya boleh saja. Jangan dibalik. Ini malah nggak ada hubungan suami istri. Tetangga meninggal, perempuan. Jangan kata cium. Buka mukanya kagak boleh kita. Kita orang laki, nggak ada hubungan mahram. Ini malah keluarganya. Ini Ustaz Ewin nih anak saya nih. Kan jadi fitnah, kata Ustaz Ewin, ya Allah sayang mudah-mudah meninggal. Jadi fitnah. Enggak setiap orang yang datang melayat kita unjukin kan. Apalagi maaf, enggak setiap mayit saat wafat dia punya kelopak matanya bisa nutup. Itu akan jadi fitnah. Jangan mengungkap-ungkap aib mayit. Udah, tutup. Win dari mana? Habis melayat. Ustadz mau kemana? Mau melayat. Jangan Ustadz, matanya melotot. Itu kan jadi fitnah. Ada yang rahangnya masih begini. Enggak tempatnya.
Jadi ada situasi yang tepat, ada yang nggak tepat. Nah kalau masalah tadi, katanya apa? Takut wudunya batal. Yang batal wudhu yang hidup. Si mayit wudunya, ya tadi aja diwuduin gimana? Masa Ayun bilang, yit ente batal. Jangan dibalik, yang nggak ada hubungan suami istri, bukan mahram, pengen cium orang lain, jangan. Jadi tadi mau dibawa ke pekuburan, saya ingetin, hadirin orang laki, ada anak menantu, sudah yang ikut kubur yang laki, orang perempuan di rumah kenapa? Di zaman Nabi, Nabi melihat rombongan ibu-ibu, Nabi tanya, ibu-ibu mau kemana? Mau ikut ngubur. Emang ibu gotong mayit? Kagak. Emang ibu nurunin mayit ke lubang? Kagak. Apa yang ibu cari? Fadilah, keutamaan nganter. Nabi bilang, ibu pengen dapat pahala yang sebanding dengan nganter mayit. Iya, layani suami di rumah, berkhidmat sama suami, pulang sono. Ini di akhir zaman malah tebal, kuburnya di daerah, keluarga musibah cariin bus, yang udah duduk duluan di bus siapa? Oh kan, emak-emak. Kita orang laki mau ikut ngubur, ibu-ibu kok ada di sini? Biarin orang mau ikut daripada di rumah bete. Mumpung jalan-jalan gratis. Ya Allah, suasana duka dikasih jalan-jalan. Ngertiin aja yang mau nganter jenazah orang laki. Orang perempuan udah di rumah. Termasuk anak istrinya. Iya udah di rumah, kenapa? Mau doain dari rumah nyampe nggak? Nyampe. Menghindari fitnah. Apalagi istri mayit, iddah belum habis. Pegang iddah dong. Ini ikut ngubur. Jadi fitnah. Itu siapa? Bininya almarhum. Ya Allah masih bening. Astagfirullahaladzim. Jadi fitnah. Cegah tuh. Antum yang jadi keluarganya cegah. Orang perempuan di rumah. Urusan ngubur kita orang laki. Begitu. Jangan sampai udah suasana duka cari dosa lagi. Ya anak yang gadis sedih. Ikut ngubur almarhum bapaknya. Di kuburan ngapain? Orang gacoannya menghibur. Diem say, jangan sedih. Menang banyak dia. Orang tua mau dikubur, digencet di lubang kubur. Anak akhirnya ketawa cekikikan, pacaran di bawah pohon. Itu jadi beban kesian orang tua. Ditanya sama malaikat, kamu nggak bisa didik ya? Lihat tuh di dunia putrimu. Kamu dikubur, dia pacaran enak-enakan. Gimana tanggung jawab orang tua nanti? Ya kalau omongan saya agak pedas, isep permen aja gitu biar manis. Ya. Sekarang masalah takziah. Keluarga mayit ditakziahkan hingga 3 hari dari mulai dikuburnya itu mayit. Apa yang kita baca kalau melayat nih? A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Ustadz apal, saya kagak apa. Udah depannya aja deh. A'zamallahu ajraka. Semoga Allah besarkan ganjaran pahlamu. Gak apa juga, paling kagak gini, sabar ya. Itu arti takziah kan menghibur keluarga mayit, itu takziah. Kita nggak boleh membebani keluarga mayit, justru dihibur. Kalau dalam kitab Adabul Insan, Habib Utsman bin Yahya terangkan, ya, dia nggak kepikiran masak, nggak kepikiran makan. Kita nih tetangga bawain makanan buat dia. Itu namanya meringankan beban pikiran keluarga mayit.
Jangan dibalik. Udah capek ngubur nih nggak disediain makanan. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Dia merasa kagak enak, nggak disediain, dibacain, disediain. Duit kagak ada. Udah, kita tanganin aja deh. Jangan nanya-nanya kepada keluarga mayit. Urusan makan tar, aneh yang beliin. Ente ikut nguburin sana. Itu namanya meringankan beban keluarga mayit. Takziah itu menghibur. Apa hukum menguburkan mayit 2 orang sekaligus dalam satu kubur? Wala yudfanu isnani fi qabrin. Tidak boleh dikubur 2 mayit illa lihajah, kecuali karena ada hajat. Dalilnya apa? Riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi pernah mengumpulkan 2 mayat korban perang Uhud dalam satu lubang. Itu artinya konteksnya karena hajat. Misalnya mayit terlalu banyak kayak korban tsunami, nah ngegalinya berapa lubang. Nah itu kondisi terdesak. Kalau kondisi tidak ada darurat begitu, ya jangan. Walaupun dia semasa hidup udah berpesan, kalau nggak ada umur, tanamkan saya dengan istri saya sekaligus. Nggak boleh. Kalau ditumpuk beda kan? Biasanya tiap daerah punya ukuran. Kalau di Saudi, ukuran setahun juga udah hancur. Nah kalau di sini biasanya 3 tahun, secepat-cepatnya 3 tahun mau ditumpuk baru bisa. Tapi tidak setiap daerah sama. Ada yang 5 tahun bisa jadi belum hancur, ya jangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.